Mari kita buktikan. Banyak banget yang nolak ketika aku ajakin main ke single trail macam kayak gini. Main ke single trail kayak gini pakai hardtail. Karena mindset yang berkembang itu, tempat kayak gini itu pakai full shoes. Bukan kawan, pakai hardtail pun juga bisa. Memang harus diakui, pakai hardtail tuh susah, nggak mudah, nggak gampang. Kenapa? Ya karena tadi aku udah nyobain, kita harus pintar-pintar pilih line, nggak sembarangan diajar aja, pilih jalur yang ada. Terus kemudian karena banyak akar, banyak macam-macam kan, terus kita harus pintar absorb, menyerap benturan-benturan yang ada. Karena belakang memang hardtail banget kan, ini bisa dilihat, nggak ada rear shock. Kita harus pintar ambil jalur yang ada. Goncang-goncangnya itu berasa banget. Goncangan dari jalanan, dari akar-akar kecil pun tuh langsung berasa, dari batu-batu kecil langsung berasa. Akhirnya badan itu lebih mudah cepat capek. Kena akar dikit dia langsung lompat, langsung mental, gampang mental. Terus akhirnya badan lebih cepat capek. Dan akhirnya gara-gara itu orang akhirnya milih, udahlah pakai alusan aja lah, sayang kalau dipakai buat pecicilan di single trail kayak gini. Padahal aku yakin ini bisa. Akhirnya banyak pengguna MTB menggunakan MTB-nya itu di alusan, di jalur aspal. Padahal aku lihat itu MTB-nya itu upgrade-nya itu udah lumayan loh. Sayang banget loh udah di-upgrade kayak gitu, tapi malah mainannya alusan. Contoh upgrade yang aku lihat dan itu nggak murah. Dia pakai ban Swalby Hansdampf 2.4. Maksudku ketebalannya 2.4. Loh, apa nggak sayang gitu kan? Itu enak loh ban itu. Ini aku kasih tahu ya. Dulu aku belajaran kayak gini, itu pakainya apa? Polygon Xtrada 5. Cuman dulu warnanya biru, ini punya anakku yang warna apa nih? Merah marun ya. Abu-abu merah marin. Kalau punya aku dulu tuh abu-abu biru. Nah, aku dulu belajarnya pakai itu. Sunrise creeping, gotta feel that beat. Gonna move my body to the rhythm of the street. Got that feeling deep down inside. Nothing stopping us, nowhere to hide. Aku pakai ugal-ugalan apa ya teman-teman, saking pinginnya gitu kan, karena pun juga kenalannya juga teman-teman yang kebetulan sukanya itu tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat ya anggap aja hutan seperti ini. Denger nggak suaranya bagus, keren ya. Nah, aku tuh suka kayak gitu-gitu, main-main kayak gitu senang. Akhirnya ya udahlah, aku belajar pakai ini. Kok berani pakai sepeda macam kayak gini? Ya punyanya ini, aku nekat. Punyanya ini. Teman-teman depanku yang pakai fusu pada jam, aku ngikut jam. Terus apalagi, cuman yang pasti gini, bukan jamnya ya, bukan apa, tapi yang penting kepuasan hatinya itu loh. Aku senang kayak gini tuh, senang gitu. Dibandingin di aspal, jujur aku lebih senang tempat kayak gini. Tapi ada naiknya. Nggak apa-apa. Enak ya. Sebenarnya itu kuncinya bukan di speed, tapi di kontrol diri lah, jangan sembarangan. Kalau teman punya pakai musik kenceng-kenceng ya kamu jangan kenceng, karena gini, bagaimanapun juga sepeda ini jauh lebih efisien dibandingkan full shoes. Pertama dia ringan, ketemunya dia lebih kenceng. Terus kemudian karena dia nggak pakai rear shock, nggak pakai RS, jadi kalau kena sesuatu dia langsung terbang. Dan ketika terbang kecil-kecil itu loh, itu bikin dia lebih kenceng. Tahu nggak, sebetulnya kita bisa menciptakan rear shock sendiri. Sebetulnya lututmu ini itu bisa, lutut dan paha ya, sendi-sendi join ini itu bisa jadi rear shockmu. Sebenarnya gimbal paling alam itu adalah lehermu, leher. Dan kita juga punya shock absorber apa? Punya fog, punya fog alami. Ya ini di kakimu. Contoh nih. Nih.
Ini di rear shock, ini tuh RS-mu. Jadi kalau kalau misalkan ada jam atau apa, ya tinggal di off stop aja pakai Bluetooth. Nah, nanti kalau udah merasa nyaman di hardtail, ganti ke full sus. Full susmu itu jadi bonus. Kamu jadi lebih, bukan lebih expert ya, tapi lebih liar, lebih